Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Mawadah dengan NIM C1C0190111, yang mana tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Pada video pembahasan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai analisis regresi, yang mana analisis regresi ini merupakan bagian dari ramalan penjualan. Oke, langsung saja kita bahas mengenai definisi atau pengertian analisis regresi. Baik, analisis regresi ini termasuk ke dalam metode statistik untuk meramalkan penjualan. Analisis regresi ini terdiri atas regresi sederhana dan regresi berganda. Analisis regresi merupakan analisis antara variabel terikat atau disebut Y dengan variabel bebas disimbolkan dengan X. Variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat digunakan untuk meramalkan variabel terikat. Analisis regresi ini terdiri dari analisis regresi sederhana atau apabila variabel bebasnya hanya satu, dan regresi berganda apabila variabel bebasnya lebih dari satu. Tujuan dari analisis regresi berhubungan dengan mengetahui bentuk hubungan secara matematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel bebas atau disimbolkan dengan X diketahui. Langsung saja kita masuk ke jenis-jenis dari analisis regresi. Yang pertama ada analisis regresi sederhana. Analisis ini digunakan untuk menganalisis satu variabel terikat, yakni Y, dengan menggunakan satu variabel bebas. Variabel bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan atau korelasi dengan variabel terikat untuk mengetahui bahwa variabel X yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel terikat atau Y. Jenis-jenis dari regresi sederhana ini ada yang namanya analisis korelasi. Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan variabel terikat ditentukan oleh faktor lain. Jika faktor lain hanya berjumlah satu faktor, maka bisa menggunakan analisis regresi sederhana. Namun bila faktor lain lebih dari satu, berarti variabel bebasnya berganda dan menggunakan analisis regresi berganda. Kemudian ada koefisien determinan. Koefisien determinan ini merupakan nilai terpenting karena koefisien determinan menggambarkan seberapa jauh variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Oke, kita masuk ke analisis regresi berganda. Ini merupakan jenis dari analisis regresi yang kedua. Teknik regresi sederhana tadi hanya mampu menganalisis satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Dalam dunia nyata, variabel bebas tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Oleh karena itu, diperlukan analisis regresi yang mana mampu menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Jenis-jenis dari regresi berganda ini, yang pertama ada regresi linear berganda. Regresi ini merupakan model regresi berganda jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio. Sedangkan variabel bebas pada umumnya juga berskala dan interval atau rasio. Namun ada juga regresi linear di mana variabel bebas menggunakan skala data nominal atau
ordinal yang lebih lazimnya disebut dengan istilah data dummy. Contoh dari regresi linear berganda ini adalah pengaruh DER dan NPM terhadap return dan saham. Yang kedua, jenisnya ada regresi logistik berganda. Nah, regresi logistik berganda ini merupakan model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah data dikotomi. Nah, dikotomi ini artinya dalam bentuk kategorik dengan jumlah kategori sebanyak 2 kategori. Misalnya, laki-laki dan perempuan, baik, buruk, iya atau tidak, benar atau salah, serta banyak lagi contoh lainnya. Sedangkan variabel bebas jenis regresi berganda ini pada umumnya adalah juga variabel dikotomi. Namun tidak masalah jika variabel dalam skala data interval, rasio, ordinal maupun multinominal. Kemudian jenis yang ketiga ada regresi ordinal berganda. Regresi berganda jenis ini adalah analisis regresi di mana variabel terikat adalah berskala data ordinal, sedangkan variabel bebasnya itu juga ordinal, namun tidak masalah jika variabel dengan skala yang lain. Kemudian regresi multinominal berganda. Maksud saya regresi multinomial berganda. Nah, jenis regresi ini di mana variabel terikat adalah data nominal dengan jumlah kategori lebih dari 2 dan variabel bebas ada lebih dari 1 variabel. Selanjutnya regresi data panel berganda. Dari jenis di atas sebenarnya masih banyak pengembangan dari jenis-jenisnya, yaitu dengan adanya kompleksitas berupa data time series atau runtun waktu atau panel atau data panel. Nah, kalau misalnya regresi linear data panel, jika ada lebih dari 1 variabel bebas maka bisa disebut dengan istilah regresi linear data panel berganda. Namun kebanyakan orang atau peneliti cukup menggunakan istilah yang umum digunakan, yaitu dengan menyebut sebagai regresi data panel saja. Oke, itu dia tadi teman-teman pembahasan saya mengenai analisis regresi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu analisis regresi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.